Singkirkan benalu NKRI, singkirkan benalu Pancasila. Orang-orang suku Baduy diwakili oleh tetuanya merasa bangga, merasa terhormat, merasa dilindungi, merasa bahwa di bawah naungan kepemimpinan Presiden Jokowi, harkat, derajat, martabatnya diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, ma'ba'ad. Sahabat Plural TV yang saya hormati dan saya banggakan, ini channel kedua saya setelah Manusia Plural. Ya, terima kasih yang sudah berlangganan, sudah selalu nonton opini-opini saya dari Manusia Plural ataupun dari Plural TV. Mudah-mudahan kita semua terus dijaga kewarasan di dalam sikapnya atau bahkan pikirannya. Mudah-mudahan kita terus akan berupaya di dalam membentengi Pancasila, membentengi NKRI, membentengi kebinekaan. Jangan sampai ada salah satu orang pun yang kemudian mencoba merongrong kebinekaan, Pancasila, budaya yang kita cintai ini. Salah satu yang kemarin kita patut apresiasi dan kita banggakan ketika Presiden Jokowi memakai salah satu baju ya adat yang ada di Indonesia. Itu perlu kita apresiasi, perlu kita acungkan jempol, perlu kita kemudian berbangga diri, bahkan menjadi kepedean kita meningkat. Ya, inilah ragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Produk-produknya ini, pakaiannya seperti ini. Kita mampu bersama-sama di bawah naungan Pancasila. Ya, itu seharusnya. Tetapi lagi-lagi ada masyarakat kita yang usil. Lagi-lagi ada masyarakat kita yang entah motivasinya dari mana, sehingga melontarkan kata-kata yang bagi saya tidak ada kata yang lebih halus daripada biadab. Ya, tidak ada kata yang lebih halus daripada biadab. Dengan Anda ngomong itu, maka sesungguhnya Anda sedang menghina suku Sunda, Baduy, ya, dan sedang menghina Presiden Jokowi. Silahkan Anda yang membenci Presiden Jokowi, yang kemudian tidak suka terhadap apapun yang menjadi program pemerintah, silahkan. Kalau ada program-program pemerintah yang dikira menyengsarakan rakyat, kita akan kritik sama-sama. Manakala ada program pemerintah yang sekiranya mantap membuat susah masyarakat, kita kritik sama-sama. Tapi kalau kemudian ada sesuatu yang baik dari presiden, masa kita kemudian akan diam saja? Tetap kita akan mencaci maki, merendahkan personnya, individunya. Ini sangat picik sekali. Mata kita sudah tertutup. Mata Anda sudah tertutup. Melihat kebenaran. Melihat kebaikan. Apa dampak negatifnya ketika beliau Presiden Jokowi memakai salah satu pakaian adat yang ada di Indonesia? Nggak ada madaratnya. Justru kemudian ini menjadi aroma yang sangat positif dan aroma yang sangat baik, saya kira. Bahkan ini kan ada tetua suku Sunda, dia mengatakan Jokowi presiden pertama yang mengenakan pakaian adat suku Baduy. Presiden pertama. Jokowi berhasil mencetak sejarah sebagai presiden pertama yang memakai baju adat suku Baduy. Dicatat di dalam sejarah. Beliau, orang-orang suku Baduy diwakili oleh tetuanya merasa bangga, merasa terhormat, merasa dilindungi, merasa bahwa di bawah naungan kepemimpinan Presiden Jokowi, harkat, derajat, martabatnya diangkat. Beliau yang merasakan, ada suku Baduy yang merasakan. Kok ada orang yang kemudian malah berstatement kurang ajar,
Kemarin masih namanya anonim. Masih kita nggak tahu siapa orang ini. Apa latar belakangnya. Kenapa sampai menghadirkan narasi seperti itu. Yang sangat tidak mendidik. Yang sangat tidak terhormat. Nah, hari ini ada berita dari Karawang Post yang mengungkap sosok itu. Ya, saya akan bacakan sedikit beritanya. Viral, sosok rasis penghina baju adat Baduy yang dikenakan Presiden Jokowi. Nambah Baduy menjadi perbincangan warganet setelah adanya kasus penghinaan terhadap pakaian adat Baduy yang sedang dikenakan Joko Widodo pada sidang tahunan MPR DPR 2001 pada Senin 16 Agustus. Kehebohan ini dimulai setelah akun @pauleatariat mengomentari foto Jokowi yang sedang mengenakan pakaian adat Baduy lengkap dengan ikat kepala, tas lempang dan sandal khas masyarakatnya. Ia menuliskan narasi merendahkan. Jokowi make baju adat Baduy cocok banget, tinggal bawa madu dan jongkok di perempatan, tulisnya. Setelah diselidiki oleh warganet, kabarnya akun Pauleatariat mempunyai nama asli Barnie Muhammad alias Doi, yang merupakan seorang pekerja di salah satu media berita Indonesia. Pekerja media berita ternyata. Selain merendahkan budaya Indonesia, ternyata Barnie ketangkap basah melalui beberapa unggahan terdahulunya. Ia dicap sebagai oknum SJW. Hunter yang berlaku mesum. Ia berselancar menggunakan akun anonim. Sebelum akun Twitternya dihapus, ia sempat menuliskan permintaan maafnya karena telah berlaku demikian. Syukur ya dia telah menyadari kesalahannya. Terkait dengan tweet gue soal Baduy, saya cuma mau bilang gini. Sama sekali nggak ada niat untuk menghina suku Baduy. Saya tahu aku babi memiliki nilai dan kearifan yang sangat luhur. Tapi memang benar, saya memiliki keprihatinan terhadap suku Baduy yang harus berjalan kaki ratusan kilometer kemudian menggelandang di Jakarta demi jualan madu hutan Rp 100.000 per botol. Dengan demikian, saya meminta maaf atas cuitan saya, khususnya kepada warga Baduy. Saya mengakui kesalahan dan akan belajar lebih bijak dalam mengeluarkan pendapat soal masyarakat adat Nusantara, tulisnya. Coba ada kata-kata yang bagi saya ganjal ini. Ya, suku Baduy yang harus berjalan kaki ratusan kilometer kemudian menggelandang. Apa bahasa ini? Bahasa apa? Menggelandang. Kok menggelandang sih? Orang suku Baduy kemudian keluar, itu ya untuk mencari nafkah, bukan untuk menggelandang. Anda harus tahu, katanya jurnalis. Apa tidak bisa menyentuh hati masyarakat yang kemudian melakukan hal tersebut? Perkara beliau jalan, itu kan kemudian adalah kebiasaannya. Suku orang Baduy itu kakinya itu kuat-kuat, bos. Enggak seperti kita-kita yang mungkin dari kecil itu ya sudah biasa berjalan di atas sandal atau bahkan pakai motor, pakai sepeda. Orang Baduy enggak seperti itu. Oke, jangan kemudian akibat keprihatinan dan kemudian mengungkapkan keprihatinan kita malah menjadi jatuhnya pengejekan, penghinaan. Gimana sih? Katanya orang jurnalis. Masa nulisnya gelandangan kepada orang suku Baduy yang kemudian lagi jualan madu? Ngaco aja. Perhatikan tuh bahasa. Jangan sampai dengan bahasa ini Anda malah menyakiti orang-orang suku Baduy. Meski demikian, banyak warganet yang marah karena tulisannya yang sudah terlanjur tersebar di mana-mana. Respon pun berdatangan berupa makian terhadapnya. Ngehina presiden sekaligus ngehina suku adat. Ini antara dikejar Kang Bakso atau dikejar Banaspati sih ntar malam. Tweet @gundamned. Mulutmu harimaumu, sebelum jarimu menari di medsos. Pikirkan, apakah itu bisa diterima jika kamu yang dibegitukan? Ya, mulutmu harimaumu. Hari ini jempolmu adalah harimaumu. Jangan sampai Anda menuliskan sesuatu yang kemudian tidak dipikirkan terlebih dahulu. Bahaya hari ini, bos.
Segala apa yang kemudian kita rasakan dicurahkan tanpa diperhatikan, tanpa dicerna dulu oleh pikiran. Jangan-jangan apa yang kemudian kita rasakan, ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan masih belum betul keadaannya, atau masih belum bijak kalau kita keluarkan. Pikirkan dulu lah, kita kan punya saringan otak yang sengaja diberikan Tuhan agar berhati-hati ketika mau bersikap dan mau mengucap. Indahkanlah pemberian Tuhan itu. Bilangnya keprihatinan dan keresahan, tapi rasis. Orang Baduy emang terkenal fisiknya kuat, bro. Dan kata menggelandang itu gak tepat, bos. Wah iya bener tuh, tadi saya kritik ya. Dia itu sedang berusaha menjual dagangannya, bukan menggelandang. Nah betul. Oh, katanya orang jurnalis nggak bisa bijak dalam berkata-kata. Menggelandang kasar banget loh. Pakai kata menggelandang. Mereka bukan menggelandang tapi lagi ikhtiar atau berusaha, ya. Catat tuh, lagi ikhtiar, lagi berusaha, bukan lagi menggelandang. Anda mungkin yang menggelandang. Iya, lo kan niatina Baduy tapi niatina presiden kan? Nah, kan tanda tanya. Baduy itu selama pandemi zero kasus COVID-19 karena warganya taat sama tetua adat. Yang di luar Baduy pulang, yang di dalam gak bepergian. Setinggi itu nilai luhur Baduy, lo injek dengan jual madu. Kalau lo hina presiden dan suku adat. Hingga saat ini hashtag Baduy telah mendapat 21,8 ribu cuitan. Jurnalis, katanya dari Tirto, jurnalis tirto.id. Please lah, satu kali lagi kalau kemudian mau membuat apapun di media sosial, harus diverifikasi dulu dengan betul, ya, agar jangan sampai malah jatuhnya. Mungkin maksudnya baik, mungkin maksudnya benar, tapi impactnya bukan kebaikan dan kebenaran, malah ya kehancuran. Oke, tapi perlu diselidiki, saya kira ini ya perlu diselidiki. Orang di tirto.id ini ya mungkin bagian dari para pembenci presiden tadinya. Tidak aneh lah orang-orang seperti ini. Dan satu kali lagi ini yang penting, dia nggak penting lah, sama sekali nggak penting, ya, nggak harus kita uruskan terus menerus. Yang jelas, yang paling penting Presiden Jokowi sedang mengangkat harkat, derajat, martabat seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia, yang kita harus jaga sama-sama sebagai anak bangsa. Itu yang paling penting, ya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun gopur. Singkirkan benalu NKRI, singkirkan benalu Pancasila. NKRI harga mati. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.